Selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan materi tentang memahami proses dalam manajemen. Pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses mengkoordinasikan orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam manajemen terdapat 4 jenis sumber daya, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya material, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Proses manajemen. Di dalam proses manajemen terdapat 1. Perencanaan. Perencanaan dalam bentuk yang paling sederhana adalah menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara mencapainya. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi manajemen yang pertama karena semua fungsi manajemen lainnya bergantung pada perencanaan. Yang kedua, proses perencanaan strategis. Melibatkan pendirian tujuan dan sasaran utama organisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya. Manajemen puncak bertanggung jawab penuh atas perencanaan strategis meskipun pelanggan produk, pesaing, dan sumber daya perusahaan semuanya menjadi faktor dalam proses tersebut. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran. Sasaran adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu 1-10 tahun. Tujuan adalah penyataan spesifik yang merinci apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dalam jangka waktu yang lebih pendek. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Proses manajemen analisis SWOT, identifikasi dan evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan. Kekuatan merujuk pada karakteristik dan kompetensi inti perusahaan yang menguntungkan. Jenis-jenis rencana. Yang pertama yaitu rencana strategis. Panduan umum untuk penetapan kebijakan utama dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang, ditetapkan oleh Dewan Direksi dan Manajemen Puncak. Rencana operasional yaitu dirancang untuk mengimplementasikan rencana taktis. Rencana berdurasi 1 tahun atau kurang, berhubungan dengan cara mencapai hal tertentu. Yang ketiga yaitu rencana taktis. Rencana skala kecil untuk mengimplementasikan rencana strategis dapat diperbarui secara berkala, lebih mudah diubah daripada rencana strategis. Yang keempat yaitu rencana kontingensi, garis besar tindakan alternatif jika rencana lain terganggu atau tidak efektif, digunakan bersamaan dengan strategi, taktis, dan rencana operasional. Proses manajemen mengorganisasikan perusahaan setelah penetapan tujuan dan perencanaan. Fungsi utama kedua seorang manajer adalah pengorganisasian. Mengorganisasi adalah pengelompokan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai hasil akhir dengan cara yang efisien dan efektif. Saat penemu memperkerjakan personel baru, ia harus memutuskan apa yang akan dilakukan setiap orang. Kepada siapa setiap orang akan melapor, dan bagaimana setiap orang dapat mengambil bagian terbaik dalam kegiatan organisasi. Memimpin dan memotivasi. Fungsi memimpin dan memotivasi berkaitan dengan sumber daya manusia suatu organisasi. Secara khusus, terkemuka adalah proses memengaruhi orang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Sedangkan memotivasi adalah proses memberikan alasan bagi orang untuk bekerja demi kepentingan terbaik suatu organisasi. Secara bersamaan, memimpin dan memotivasi sering disebut sebagai mengarahkan, mengendalikan aktivitas yang sedang berlangsung. Mengontrol adalah proses mengevaluasi dan mengatur kegiatan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Fungsi kontrol mencakup 3 langkah. Yang pertama adalah menetapkan standar yang dapat dibandingkan kinerjanya. Yang kedua adalah mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan standar.
Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif sebagaimana diperlukan. Langkah-langkah dalam fungsi kontrol harus diulang secara berkala hingga tujuan tercapai. Tingkat-tingkat manajemen. Yang pertama, manajer puncak. Manajer puncak adalah seorang eksekutif tingkat atas yang memandu dan mengendalikan keseluruhan keberuntungan organisasi. Dan yang kedua, manajer puncak mewakili kelompok terkecil dari ketiganya. Dalam perencanaannya, mereka umumnya bertanggung jawab untuk mengembangkan misi organisasi. Mereka juga menentukan strategi perusahaan. Kedua, manajer menengah. Manajer menengah merupakan kelompok manajer terbesar di sebagian besar organisasi. Manajer menengah adalah seorang manajer yang menerapkan strategi dan kebijakan utama yang dikembangkan oleh manajemen puncak. Manajer menengah mengembangkan rencana taktis dan organisasi operasional, dan mereka mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan manajer lini pertama. Yang ketiga yaitu manajer lini pertama. Manajer lini pertama adalah seorang manajer yang mengordinasikan dan mengawasi aktivitas karyawan operasional. Manajer lini pertama menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dengan dan memotivasi karyawan, menjawab pertanyaan, dan memecahkan masalah sehari-hari. Sebagian besar manajer lini pertama adalah mantan karyawan operasional yang dipromosikan menjadi manajer. Banyak manajer menengah dan atas saat ini memulai karir mereka di level manajemen pertama ini. Bidang spesialis manajemen. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran produk antara organisasi dan pelanggan atau kliennya. Bidang-bidang khusus dalam pemasaran meliputi riset pemasaran, manajemen produk, periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi. Sejumlah besar presiden perusahaan saat ini berasal dari manajemen pemasaran. Manajer operasi, seorang manajer yang mengelola sistem yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Manajer keuangan adalah manajer yang bertanggung jawab terutama atas sumber daya keuangan suatu organisasi. Akuntansi dan investasi adalah bidang khusus dalam manajemen keuangan karena pembiayaan mempengaruhi operasi seluruh organisasi. Perusahaan banyak CEO, dan presiden perusahaan besar adalah orang-orang yang pertama kali dilatih sebagai manajer keuangan. Manajer sumber daya manusia yaitu yang mengelola program sumber daya manusia suatu organisasi. Ia terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia, merancang sistem untuk perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja karyawan, serta memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan pemerintah terkait praktik ketenagakerjaan. Manajer administrasi. Sebuah manajer administrasi juga disebut manajer umum, tidak terkait dengan area fungsional tertentu, tetapi memberikan arahan dan kepemimpinan administratif secara keseluruhan. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Keterampilan utama manajer yang sukses. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual melibatkan kemampuan untuk berpikir dalam istilah abstrak, memungkinkan seseorang manajer untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana berbagai bagian dari sebuah organisasi atau ide yang dapat terkait. Secara umum, keterampilan konseptual sangat penting bagi manajer di tingkat menengah hingga puncak. Yang kedua adalah keterampilan analisis. Pengusaha mengharapkan manajer untuk menggunakan keterampilan analitis untuk mengidentifikasi masalah yang benar.
menghasilkan alternatif yang masuk akal, dan memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal melibatkan kemampuan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain, baik di dalam maupun luar organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Yang keempat adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis melibatkan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas khusus. Misalnya, insinyur dan masinis membutuhkan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan mereka. Manajer lini pertama, dan pada tingkat yang lebih rendah, manajer menengah, perlu memahami keterampilan teknis yang relevan dengan kegiatan yang mereka kelola untuk melatih bawahan, menjawab pertanyaan, dan memberikan bimbingan. Meskipun manajer mungkin tidak melakukan tugas teknis mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi bahasa Indonesia baik, lisan maupun tertulis, melibatkan kemampuan berbicara, mendengar, dan menulis secara efektif. Manajer memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis karena sebagian besar dari manajer dihabiskan untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Kemampuan berbicara dan mendengarkan itu penting. Lalu, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan telah didefinisikan secara luas sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan berbeda dari manajemen karena seorang pemimpin mengupayakan kerjasama sukarela, sedangkan seorang manajer mungkin harus bergantung pada paksaan dan mengubah perilaku karyawan. Kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal memiliki kekuatan posisi yang sah. Mereka memiliki otoritas dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja demi tujuan organisasi. Pemimpin informal biasanya tidak memiliki wewenang tersebut dan boleh atau tidak boleh menggunakan pengaruhnya untuk mendukung organisasi, baik pemimpin formal maupun informal, memanfaatkan berbagai jenis kekuasaan, termasuk kemampuan untuk memberikan penghargaan atau menjatuhkan hukuman, memiliki pengetahuan ahli, dan daya tarik atau karisma pribadi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan otokratis sangat berorientasi pada tugas. Keputusan dibuat sejak sepihak, dengan sedikit perhatian terhadap pendapat karyawan. Karyawan diberitahu secara pasti apa yang diharapkan dari mereka dan diberi pedoman, aturan, dan peraturan khusus tentang cara penyelesaian tugas mereka. Selanjutnya, pengambilan keputusan manajerial. Mengidentifikasi masalah atau peluang. Masalah adalah perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan. Meskipun identifikasi masalah yang akurat sangat penting sebelum dapat dipecahkan atau diubah menjadi peluang. Tahap pengambilan keputusan ini menimbulkan banyak kesulitan bagi para manajer yang efektif belajar untuk melihat ke depan, sehingga mereka siap ketika keputusan harus dibuat. Selanjutnya, menghasilkan alternatif. Setelah masalah didefinisikan, tugas selanjutnya adalah menghasilkan alternatif. Tahap ini, manajer harus terbuka terhadap ide-ide segar dan inovatif, serta jawaban yang jelas. Teknik tertentu dapat membantu dan menghasilkan alternatif kreatif. Brainstorming yang umumnya digunakan dalam diskusi kelompok mendorong para peserta untuk menghasilkan banyak ide-ide baru. Selama brainstorming, anggota kelompok lainnya
Tidak diperbolehkan untuk mengkritik atau mengejek. Selanjutnya, memilih alternatif. Keputusan akhir dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan, termasuk kendala, keuangan, sumber daya manusia dan informasi, batasan waktu, hambatan hukum, dan faktor politik. Manajer harus memilih alternatif yang paling efektif dan praktis. Menerapkan dan mengevaluasi solusi. Implementasi suatu keputusan memerlukan waktu, perencanaan, persiapan, personel, dan evaluasi hasil. Langkah terakhir dalam mengambil keputusan manajerial adalah mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya, mengelola kualitas total. Manajemen kualitas total adalah konsep yang jauh lebih luas daripada sekedar pengendalian kualitas produk itu sendiri. Mengelola kualitas total adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas dalam semua aspek organisasi dengan melibatkan semua anggota dari setiap tingkatan. TQM bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal melalui upaya perbaikan berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk TQM disebut benchmarking. Berikut untuk penjelasan materi tentang memahami proses manajemen dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.